Saudara, saya ingin coba masuk mengetahui bagaimana kemudian proses distribusi dari produsen ya minyak goreng sampai ke agen besar ini. Siapa? Siapa? Ini banyak banget yang ngantri ya. Ini kalau dulu Pak, kalau Pak tahu pasti ya, kebutuhannya sebesar ini nggak apa, sekarang lebih besar kebutuhannya untuk minyak goreng. Standar. Sebenarnya sama aja kebutuhan. Pembelian jumlahnya sama aja. Cuma pasokannya yang seret. Orang tidak seret, orang tambah banyak dan mana kan nggak apa. Iya. Ini kan agen gede nih. Agen gede tapi orang yang pedagang kecil lari ke sini. Kalau dulu pedagang kecil Lari ke pasar juga karena sebagai agen lari ke pasar. sebelumnya waktu harga HET belum dilepas naik susah banget kan, baik yang kemasan maupun yang curah, ya kan? Sekarang ketika HET-nya sudah naik, yang kemasan kan gampang. Ya, ini curah aja, ini curah. Tapi yang kemasan jual-jual tuh saya lihat. Ya, jual tapi nggak begitu banyak. Oh, nggak begitu banyak. Oke, tapi nggak ada yang beli juga. Kadang beli, Yang curah curah banyak. hari ini datang berapa kilogram dari agen gede? Nggak sampai 8 ton itu. Nggak sampai 8.000 kilogram ya. Ya. Sehari habis tuh. Ya Habis berapa jam biasanya? 4 jam. 4 jam habis. Iya. Besok datang lagi. Belum tentu. Oh, belum tentu. Oke. Jadi datang ini kadang datang kadang enggak. Iya. Oke, jadi begini. Oh, ini udah lunas diperiksa nih, saudara? Iya. Udah lunas dibayar? Iya, bayar. Oke. Sesuai antrian ya. Dan saudara, sejak buka pukul 6 pagi tadi, ini sekarang pukul 8 lebih 20 menit, ya sekitar 2,5 jam sudah habis. Ini akhirnya kembali semua dengan jerigen kosong. Ini belum sempat beli Pak, kosong. Habis. Oh, ini bagian ini. Ya, tadi dari jam 5 subuh. Dari jam 5 subuh. Ya. Oke. Nggak kebagian, Pak? Kebagian Antri dari jam berapa? dari jam 7. Jam 7. Oke, jam 7 nggak kebagian. Dari jam berapa, Bu, tadi antri? Jam 8. Baru setengah jam lah ya. Saya sebagai ribuan ton gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim, sudah mulai ditangkap-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Hari Senin sudah ada calon TSK. Mas Boyamin dengan maki. Berapapun dibeli oleh pedagang-pedagang besar, ekspor ke Hongkong, nilainya bahkan sampai 4 kali lipat. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Penegakan hukum sekarang ini yang abang gua sebenarnya negara kesejahteraan, artinya ada perencanaan, mitigasi, karena sejak tahun awal 2021 aja sudah diketahui ekspor minyak CPO ini sudah besar-besaran ke luar negeri, sehingga target itu bahkan pendapatan bagi pihak keluar itu sampai 4.000% itu tahun 2021. Nah, nampak kemudian seperti kebingungan kelabakan, maka saya laporkan korupsi aja, ini merugikan perekonomian negara. Siapa yang Anda laporkan korupsi, Mas Boyamin? Ada juga kalau bicara ini swasta dan dugaan oknum pejabat, artinya ada dugaan kesekongkolan swasta mengambil keuntungan besar-besaran diduga dibantu oleh oknum yang nakal. Nah, Oke. Oknum nakal itu dari lembaga mana? Anda keberatan untuk menyampaikan? ya, ini ada penegak hukum Aman. Kalau data saya yakin saya berusaha lengkap, dan ini kan saya sudah potong Google lagi. Yang jelas kementerian lembaga ya, di KL ya? Iya, Oke. ada. Seperti tadi misalnya yang berkaitan dengan ekspor tidak membayar PPN, itu misalnya ada lembaga yang lain itu, dan sebenarnya bisa dibaca itu pihak keluar itu bagaimana dan lain. Jadi ada, kalau saya simpulkan ada dua. Kalau ada yang Anda laporkan ke oknum ya, saya katakan di Kementerian Perdagangan dan di Kementerian Keuangan. Itu Aiman yang ngomong, kalau saya nanti kita tunggu kejaksaan agung. Baik, nanti kita akan tunggu prosesnya. Kalau memang ini penyelidikannya akan terus berjalan, maka akan kita cermati. Kalau tidak berjalan, akan dilakukan
pelaporan kembali Mas Boyamin karena Mas Boyamin yakin dengan data-data Mas Boyamin? Ya pasti saya gugat pra-peradilan Aiman untuk membuka data itu. Biar masyarakat tahu, DPR tahu, dan publik juga tahu, media juga tahu Aiman. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman. Mas entitas perkebunan dan pengelola atau pengolah sawit menjadi CPO itu secara umum berbeda, sehingga tadi produsen minyak goreng itu baik itu terafiliasi atau tidak secara internal, walaupun itu saku kiri saku kanan, transaksinya berbasiskan mekanisme pasar yang berjalan. Permasalahannya Pak, Menteri Perdagangan beberapa pekan lalu bahkan sudah menyatakan bahwa ada indikasi mafia. Tapi mafianya tak kunjung diumumkan, tak kunjung ditindak, tak kunjung ditangkap. Ada apa kesulitannya? Ini yang perlu saya perjelas, bahasa Pak Menteri mengenai mafia itu bahwa kami sudah berusaha keras, tapi di hadapan kita banyak pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Itu yang dipermasalahkan oleh Pak Menteri, sehingga bahasanya Pak Menteri itu ya lebih memasyarakat lah, kalau ke masyarakat. Tapi kan jelas Pak Menteri menyebutkan pada saat rapat dengan DPR, hari Senin dalam 4 hari kami akan mengumumkan ada dugaan mafia. Mereka adalah manusia-manusia yang jahat dan rakus. Jelas disebutkan oleh Pak Menteri. Artinya sudah ada indikasi. Bukan hanya indikasi, bukti-bukti udah kami siapkan. Kenapa belum ditindak? Kita sampaikan semua. Bukan masalah belum ditindak, tapi bagi aparat hukum rupanya bukti-bukti kami yang kami kumpulkan itu tidak cukup untuk melakukan tindakan. Tadi kan cerita kita punya PPNS. Punya PPNS. Itu yang saya mau tanyakan Pak, begini Pak. Penegak hukum kan artinya Menteri Perdagangan ini menyampaikan berdasarkan bukti-bukti awal, penyelidikan awal. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan punya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Artinya data yang disampaikan oleh Pak Menteri pasti berdasarkan hasil penyelidikan. Apa kabar PPNS, penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Perdagangan? Jangkau kita tuh berbeda. Satu, kalau kita lihat sanksi dari peraturan Menteri Perdagangan, ya kan? Sanksi yang diatur di regulasi-regulasi yang kita keluarkan paling ekstrim itu adalah dicabut izinnya. Dan itu bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian ketika kemudian ada indikasi pelanggaran. Itu yang kami sampaikan. Itu yang kami sampaikan, data-data kami menurut hemat kami sudah cukup, tapi rupanya untuk yang disampaikan Pak Menteri bahwa itu adalah jahat dan sebagainya, ternyata secara hukum mungkin belum cukup.